Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hambamu yang berhimpun di sini untuk memuji Dikau. Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapamu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat, semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu, karena kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraanmu kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Yeskiel bab 47 ayat 1-2, ayat 8-9, dan ayat 12. Sekali peristiwa aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mazbah. Lalu malaikat itu menuntut aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menuju ke arah Bayi Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pujian. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati. Orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 2 ayat 13-22. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, rumah adalah tempat pertama berbagi cinta dan merasakan kasih sayang di dalam keluarga. Rumah menjadi tempat pertama benih-benih iman disemaikan. Setiap orang pasti akan sangat berbahagia bila pulang ke rumah. Setiap liburan hari raya maupun liburan akhir semester, banyak orang akan memilih untuk kembali ke rumah. Rumah menjadi simbol pemersatu. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang murka karena rumah Allah dialihfungsikan sebagai pasar tempat sarang penyamun. Rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat cinta kasih diwartakan, malah dialihfungsikan sebagai tempat di mana kebencian bertumbuh. Rumah Allah yang seharusnya dipakai sebagai tempat untuk bersatu dalam doa, malah dipakai menjadi tempat untuk memecah belah. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk merenung dan menyadari apa yang menjadi keprihatinan Yesus. Teguran Yesus menginspirasi kita supaya semakin peka, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai sikap penyalahgunaan. Misalnya, penyalahgunaan rumah Allah menjadi tempat menebar kebencian dan memecah belah persatuan. Mengalihfungsikan komunitas kita menjadi tempat gosip dan mengalihfungsikan hati kita menjadi tempat bersemayamnya bagi iblis. Yesus ingin agar hati kita menjadi tempat bersemayam baginya. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.